Selamat pagi anak-anak Miss. Di sini bertemu lagi bersama Miss Afrina. Kita belajar yaitu mengenai memahami dan mencipta cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi, Miss? Mari kita sama-sama kita lihat apa itu yang dimaksud dengan cerita fantasi. Nah, sebelum kita masuk cerita fantasi, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Narasi adalah cerita fiksi yang berisi perkembangan peristiwa, rangkaian peristiwa, pengenalan dalam cerita yang disebut alur. Cerita fantasi adalah cerita fiksi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur pada teks narasi adalah yang pertama, tema atau ide, yang kedua, alur, yang ketiga, tokoh dan watak tokoh, yang keempat adalah amanat. Cerita fantasi berdasarkan kesesuaian yang dengan kehidupan nyata dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Apa itu cerita fantasi total, Miss? Nah, cerita fantasi total adalah cerita yang bersifat fantasi pengarang terhadap objeknya, tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi irisan adalah cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat kehidupan nyata atau peristiwa yang pernah menjadi pada dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi berdasarkan latar cerita dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa atau hanya satu waktu. Sedangkan latar lintas waktu adalah latar yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Secara umum, struktur cerita fantasi dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Orientasi adalah berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Yang kedua, konflik adalah berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Resolusi itu adalah berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi adalah yang pertama, penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, contohnya aku, mereka, dia, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan kata yang mencakup panca indera untuk deskripsi latar. Oke anak-anak Miss, cukup sekian dan terima kasih pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih.